Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari Injil Lukas pasal yang ke-19. Nah, Injil Lukas pasal 19 ini adalah kisah di mana beberapa hari ke depan Yesus itu akan mengalami sengsara sampai nanti dalam penyalipannya. Nah, sebelum hal itu terjadi, Yesus harus keliling ke kota-kota untuk mewartakan kabar baik tentang keselamatan. Karena semua orang harus mendengarkan tentang Yesus adalah Mesias, Juru Selamat yang hidup. Oleh sebab itu, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus diadili, disalib, dan bangkit dari antara orang mati, maka peristiwa di Lukas pasal 19 ini adalah Yesus sedang mewartakan kabar baik kepada siapa saja. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi siapa saja. Nah, sebelum kita membaca dan mempelajarinya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Roh Kudus mengurapi kita. Kita sembah Dia, saudara. Kami datang kepadamu, Tuhan, membawa korban pujian, sebab hanya Engkau yang kami tinggikan. Namamu besar, namamu agung. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagi Segala Tuhan. kemuliaan Oh, kau bagimu Tuhan. Segala pujian bagimu Yesus. Siaramaya shalalalalala, shalalalala, menara perlindungan. Ya Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah
sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak disembah. Engkau Allah yang layak dipuji. Engkau Tuhan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, jamah kami. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membaca dari Injil Lukas pasal 19, saudara. Ada beberapa perikop, namun kita fokuskan ke perikop tentang Sakyus dan bagaimana Yesus memasuki kota Yerusalem dielu-elukan. Dan setelah itu Yesus menuju ke bait suci, bait Allah, untuk menyucikannya, membersihkannya dari praktek-praktek yang tidak berkenan. Nah, mari kita baca dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dari perikop Sakyus. Alkitab kita halaman 148 Perjanjian Baru. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Dan di situ ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil oleh karena orang banyak sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakyus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Sakyus pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ia melihat hal itu. Semua orang mulai bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Namun Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah saudara, dari apa yang kita baca ini seperti pengantar saya tadi. Menjelang beberapa hari penangkapan Yesus, Tuhan Yesus harus menyelesaikan tugasnya. Untuk apa? Mewartakan kabar keselamatan. Bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Tetapi dia keluar dari wilayah Yerusalem, keluar dari wilayah Galilea, sampai ke suatu tempat namanya Yeriko. Nah, yang kita baca tadi adalah Sakyus, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai pada waktu itu mencari nafkah dengan mengumpulkan pajak lebih banyak dari yang seharusnya. Katakanlah misalnya begini, pajak yang seharusnya itu 10. Tetapi oleh pemungut cukai minta 12. Minta 12. Kalau tidak dikasih akan diperberat lagi. Dan itu tidak bisa dihindari saudara. Karena kalau bermasalah dengan petugas pajak atau petugas pemungut cukai, maka masalah dagangnya, masalah bisnisnya, masalah kegiatan rumah tangganya, bercocok tanam atau berternak itu akan bermasalah. Makanya pemungut cukai pada waktu itu dibusui banyak orang. Karena apa? Memungut lebih daripada yang seharusnya. Oleh karena hal itu, para pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat. Dikucilkan. Mereka tidak bergaul dengan para pemungut cukai, termasuk Sakyus. Nah, begitu Yesus masuk ke kota Yeriko, saudara, Sakyus mendengar. Dia sudah mendengar bagaimana perbuatan Yesus, bagaimana mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Saking kagumnya, saking tertariknya Sakyus pengen melihat Yesus itu seperti apa. Maka
mendengar Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus berusaha untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Nah, karena badannya pendek, saudara, dia kesulitan untuk melihat Yesus karena kerumunnya banyak sekali. Dia punya akal bagaimana untuk bisa melihat Yesus, dia naik pohon. Disebut sebagai pohon ara. Nah, di pohon ara itu Sakeus berdiam diri untuk melihat, oh, Yesus seperti itu. Di tengah kerumunan orang banyak. Tiba-tiba Sakeus seperti hampir berhenti jantungnya karena tepat di bawahnya Yesus bilang gini, Sakeus, turunlah. Aku harus makan di rumahmu. Ini sebuah perkataan, kalimat yang tidak diduga oleh Sakeus. Mengapa? Karena pikiran Sakeus tentang Yesus itu orang suci, orang mulia, dan orang yang dibesarkan oleh namanya karena kuasanya. Masyarakat sekeliling saja menjauhi Sakeus. Orang-orang sekeliling rumah Sakeus saja menjauhinya. Apalagi orang yang besar seperti ini. Tapi demi mendengar kata-kata itu, Sakeus sangat kaget dan diterimalah Yesus di rumahnya, dijamu makan. Apa yang terjadi? Ahli-ahli Taurat orang Farisi, tua-tua Israel melihat itu, wah, Yesus yang dieluk-elukan oleh masyarakat banyak itu makan bersama orang berdosa. Kumpul sama pendosa-pendosa. Bagaimana bisa kita angkat sebagai Raja dan Mesias kalau kerjaannya kumpul makan bersama dengan pendosa? Dia harus kudus. Kira-kira seperti itu. Tapi apa jawab Yesus? Hari ini juga telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Sebab dia juga apa? Keturunan Abraham. Anak Abraham. Jadi dalam hal ini, saudara, keselamatan yang Yesus bawa kepada manusia di muka bumi ini berlaku bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga non-Yahudi. Sebab anak-anak Abraham, disebut keturunan Abraham adalah mereka yang terhisap sebagai orang yang mendapatkan anugerah keselamatan. Bukan hanya orang Yahudi. Ingat ya, Abraham itu bapak bukan orang Yahudi saja. Yang tercatat saudara, 3 agama besar. Agama Yahudi, agama Islam, agama Kristen mengakui sebagai keturunan Abraham. Jadi berhak menerima kabar keselamatan itu. Dan respon Sakeus luar biasa. Ketika Yesus hadir di rumahnya, makan bersama dengan dia, Sakeus berkata, Tuhan, lihat ya, Sakeus langsung menyebut Yesus sebagai Tuhan. Setengah dari harta milikku, aku akan kembalikan kepada orang-orang. Aku akan berikan kepada orang-orang miskin. Bahkan kalau ada orang yang aku rugikan, aku akan ganti berlipat-lipat. Sebuah pertobatan terjadi ketika Yesus mau mengunjungi rumah seseorang. Dalam hal ini rumah Sakeus. Sekali lagi pelajaran buat kita semuanya. Yesus itu bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk siapa saja. Demikianlah kita, saudara. Kita ini dipilih Tuhan, diselamatkan Tuhan, dijanjikan tentang kehidupan yang kekal, diberikan Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya untuk kita saja. Bahkan kepada orang-orang yang tertolak di dunia ini. Masyarakat yang tertolak. Mereka yang tidak diperhitungkan sebagai orang-orang yang mendapatkan karya keselamatan Yesus. Disitulah peran kita untuk mewartakan. Ingat ya, perintah Yesus, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Kata semua bangsa artinya tidak pandang bulu, ras, agama, budaya, bangsa dan negara. Semuanya harus dijangkau oleh Injil Kristus. Supaya apa? Supaya semua lutut bertelut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah ini perikop yang pertama. Bagaimana Yesus turun ke dunia bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk siapa saja. Kalau pada waktu itu kepada Sakeus dan keluarganya, sekarang ini kepada kita diberikan tugas untuk apa? Mewartakan kabar baik ke segala penjuru sampai ujung bumi, artinya tidak terbatas. Tidak dikungkung oleh ruang dan waktu, tetapi kepada siapa saja. Nah, perikop kedua, saudara, kita akan membaca bagaimana Yesus dieluk-elukan di
Yerusalem. Nah, ini akan masuk memulai apa? Jalan sengsara Yesus. Dia masuk kota Yerusalem. Kita akan membaca saudara dari ayat 28 sampai 38. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania di bukit yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu itu. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, di tempat jalan menurun dari bukit Zaitun, mulailah semua orang yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Ketika Yesus mulai memasuki Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai, di hadapan umum, saudara, Yesus itu mengungkapkan bahwa ia adalah Raja Israel dan Mesias yang dinubuatkan. Raja di sini berbeda dengan raja-raja yang lain, seperti Herodes misalnya. Dengan penuh keagungan, sepasukan tentara mengawal, kalau Herodes ya. Lalu diiringi oleh suasana yang gegap gempita untuk mengagungkan raja manusia itu. Tetapi Yesus berbeda. Dia tidak menaiki kuda yang gagah. Tidak menaiki binatang yang serta-merta mewakili kebesaran begitu. Tapi Yesus menaiki seekor keledai yang belum pernah ditunggangi oleh manusia pun. Yesus pakai itu. Ketika masuk ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Ini merupakan nubuatan yang pernah diucapkan oleh Nabi Zakaria. Bahwa raja itu akan masuk. Lalu semua orang berkata, "Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat maha tinggi." Ini nubuatan. Nabi Zakaria menyatakannya. Dan Yesus menggenapinya. Nah, kedatangan Yesus ini sangat sederhana. Kelahirannya sangat sederhana. Kehidupannya sangat sederhana. Bahkan masuk ke kota Yerusalem sebagai raja pun dengan cara yang sederhana. Ini tindakan simbolis yang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kerajaannya bukanlah dari dunia ini. Tadi kalau kita bandingkan dengan raja dunia seperti Herodes misalnya, jauh sekali kemegahannya. Yesus tidak datang untuk memerintah dunia ini dengan paksaan dan dengan kekerasan. Oleh sebab itu, orang Israel menolaknya karena ekspektasi tentang raja yang ada di pikiran orang Yahudi itu gagah, agung, mulia, ditakuti, gitu. Disegani karena apa? Karena perbuatan-perbuatannya yang memaksa, kekerasan, takut karena kekerasan. Tapi Yesus tidak. Dengan lemah lembut. Mengendarai binatang yang sangat sederhana. Bagal atau keledai itu dinaiki Yesus. Ini simbol bahwa kesederhanaan sebagai raja bukan dunia. Yesus sedang tampilkan. Sebab kerajaannya bersifat rohani, bukan jasmani. Nah, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, saudara, apa yang terjadi? Orang-orang di sana membuka pakaiannya, membentangkannya di jalan,
di mana Yesus akan melewati masuk kota Yerusalem. Yesus berjalan, lalu orang mengacung-acungkan, ya kalau saudara kita Katolik itu memakai pohon palem gitu, ya, mengagungkan Raja Damai datang, Raja Damai masuk ke kota suci Yerusalem. Gegap gempita. Dan itu bagi orang Farisi dan orang Saduki, saudara. Dia ini iri. Sebab di ayat 39 berkata seperti ini. Ayat 39 kita lihat. Beberapa orang Farisi di antara orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Coba, ada orang bersukaria karena Yesus masuk ke Yerusalem, tapi orang Farisi bilang, "Tegur orang itu." Apa kata Yesus? "Aku berkata kepadamu, jika mereka diam, batu-batu ini akan berteriak." Artinya apa, saudara? Yesus harus dipermuliakan. Yesus harus diagung-agungkan. Yesus harus ditinggikan namanya. Sebelum dia mati di kayu salib, semua orang harus tahu bahwa Yesus adalah Raja yang diutus oleh Bapanya untuk turun ke dunia sebagai Mesias. Dan kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi dari kerajaan Allah yang sifatnya rohani. Jadi kalau ada orang mengeluh-elukan Yesus, jangan disuruh diam. Kalau ada orang yang meninggikan Yesus, jangan disuruh berhenti. Sebab toh misalnya mereka dipaksa diam, dipaksa berhenti, Tuhan bisa pakai batu-batu ini memuji Tuhan. Ini sebuah alegori tentang apa? Tentang kemuliaan Yesus tidak bisa dibatasi oleh apapun juga. Bahkan ketika tidak ada satu orang pun mengagungkan Yesus, dia tetap agung. Toh misalnya tidak ada satu manusia pun mengelulukan Yesus, dia tetap layak dielulukan. Manusia boleh berhenti berbicara, tapi alam akan memuliakan Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat menghentikan tentang kemuliaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Dan itu diwakili oleh Yesus ketika apa? Masuk ke kota Yerusalem. Wah, luar biasa, saudara. Gegap gempita yang tidak bisa dihindari. Sampai orang Farisi itu loh, iri, saudara. Karena memang dasarnya apa? Menolak Yesus. Nah, setelah Yesus masuk ke kota Yerusalem, apa yang terjadi? Yesus langsung menuju ke bait Allah atau bait suci. Untuk apa, saudara? Mari kita baca di dalam ayat 45 sampai 48. Ketika Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Lihat ya. Yesus masuk ke bait Allah dan mulai mengusir semua pedagang di situ. Artinya bait Allah dipakai untuk berbisnis. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan menjadi rumah doa. Namun kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa itu berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh bangsa itu terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Tindakan Yesus untuk membersihkan bait Allah dari perbuatan-perbuatan yang melanggar ketetapan bait Allah, itu dipandang sebagai sebuah apa? Pembersihan total. Ini perbuatan pertama Yesus di hadapan banyak umum ketika dia marah luar biasa. Dia geram, saudara. Dia betul-betul jijik melihat bait Allah yang dibuat praktek untuk berbisnis. Dalam kemarahannya yang menyala-nyala, ia mengusir dari rumah Allah orang fasik itu. Orang yang tamak dan mereka yang merusak tujuan rohani dari bait Allah itu. Bait suci itu dipakai untuk beribadah, berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Praktek pemujaan kepada Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi dipergunakan untuk apa? Jual beli. Jual beli. Ini tindakan Yesus yang sangat-sangat keras untuk
rumah Allah. Yang nanti pada pelajaran berikutnya kita akan melihat bahwa nanti Yesus sendirilah itulah bait suci Allah. Nah, dalam hal ini saudara, Yesus sedang memberikan sebuah pengertian buat kita semuanya. Yesus sangat menginginkan kekudusan dan ketulusan yang saleh di dalam bait Allah atau gerejanya sekarang ini. Bukankah ia mati untuk menguduskan, untuk menyucikan, dan menempatkan jemaatnya yang kudus dan tidak bercacat celah di tengah-tengah hadirat Allah? Yesus yang memperdamaikan antara manusia berdosa dengan Bapa. Dengan cara apa? Menguduskannya. Makanya umatnya harus kudus. Bait sucinya harus kudus. Rumah Allahnya harus kudus. Tapi sayang, dipakai untuk praktek jual beli. Untuk mencari keuntungan pribadi. Ini penyalahgunaan fungsi bait Allah. Saudara, Allah menegur. Yesus menegur seperti itu. Nah, pada kondisi sekarang ini, ibadah di dalam gereja haruslah dalam roh dan kebenaran. Di CK7 saudara, selalu ada running text dari Yohanes pasal 4 ayat 24. Menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Artinya apa? Di dalam bait sucinya Allah, di dalam gereja Tuhan, hanya ada satu praktek yang dilakukan. Apa itu? Mengagungkan Tuhan. Tidak mencari keuntungan pribadi. Tidak mencari nama bagi dirinya sendiri. Tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Gereja harus menjadi suatu tempat doa dan persekutuan umat dengan Allah. Sebab Yesus akan menghukum semua orang yang menggunakan gereja, menggunakan Injil Kerajaan Allah, menggunakan fasilitas-fasilitas untuk kemuliaan Tuhan, tapi dipakai untuk keuntungan pribadi. Tuhan akan berperkara dengan orang itu. Dan 2000 tahun yang lalu dipraktekkan Yesus, dilakukan Yesus ketika dia menyucikan bait Allah dengan cara menegur keras praktek-praktek perdagangan di situ. Nah, apa yang dapat kita pelajari saudara dari apa yang kita baca hari ini? Yang pertama, Yesus dipermuliakan di tengah-tengah manusia yang rindu mendapatkan jalan keselamatan. Terbukti waktu masuk kota Yerusalem dieluk-elukan dengan luar biasa. Lalu yang kedua, Yesus sedang memberikan sebuah pengertian kepada orang Yahudi pada waktu itu. Dan sekarang ini buat kita semuanya. Bahwa bait Allah, gereja Tuhan, harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau mencari nama besar bagi dirinya sendiri. Tapi semuanya harus untuk kemuliaan Tuhan. Yesus harus menjadi pusat penyembahan kita. Yesus harus menjadi pusat pelayanan kita. Yesus harus menjadi pusat ibadah kita. Maka dengan demikian, Yesus akan berkata, seperti inilah bait Allah yang benar. Seperti inilah gereja yang berkenan untuk doa, pujian, penyembahan, dan mendengarkan firman Allah supaya umat Allah semakin intim dengan Tuhan. Dan itulah Lukas pasal 19. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Mengingatkan kami bahwa kasih Kristus, tujuan keselamatan Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga bangsa-bangsa lain. Terbukti Sakius yang tinggal di Yeriko mendapatkan anugerah itu. Juga kami harus mewartakan firman Allah sampai ke ujung bumi. Artinya bukan hanya untuk orang-orang yang dipilih Tuhan saja. Tetapi orang-orang yang belum mengenal Tuhan juga harus mendapatkan kabar baik ini. Tuhan dieluk-elukan, yang dipuja dan puji. Semua umat manusia akan bertekuk lutut menyembah dan memuji Yesus. Seperti sorak-sorai di Yerusalem ketika Yesus naik keledai masuk ke kota suci itu. Dan bait Allah, gereja Tuhan harus dipakai hanya untuk kemuliaan Tuhan. Praktek penyembahan, pujian, doa, dan firman ada di situ. Bukan untuk praktek keuntungan bisnis pribadi, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Ampuni kami kalau kami kadang melenceng dari perintah Allah ini. Kami akan kembali kepada jalur yang benar supaya namamu dipermuliakan dan kerajaanmu diperlebar.
Berkati kami semuanya, dan sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya, bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.